Ki Hajar Dewantara. Di bawah langit taman siswa kita bertemu, merayakan indahnya langit biru, atau lebih tepatnya birunya biru. Tak ada yang perlu merasa paling sempurna saat bercermin pada sejarah masa lalu. Darah dan daging yang telah lama menjadi debu, juga tulang-tulang berserak di masa kala bendu. Saat penjajah dengan pongahnya hanya menyisikan ratap tangis dan abu menjadi negeri yatim piatu. Tapi pena jiwa akan tetap setia untuk terus bicara, memberikan kesaksian untuk kedaulatan dan kemerdekaan. Pena jiwa jemaah burung-burung Garuda yang siap berburu. Berburu tak harus menghargai. Hari ini nama Ki Hajar Dewantara kembali kusebut saat sumpah kebangsaan harus diucapkan, sebab pendidikan budi pekerti telah meredup dan kedaulatan akal sehat dikalahkan di zaman Eda. Saat ini betapa nestapa kata-kata, ia tak tumbuh di ujung pena dan tak berakar di dalam martabat bangsa. Kata-kata menjelma ular liar yang tanpa nalar, mematuk sanak saudara sendiri menjadi luka, menaburkan nafsu hingga terbit api seger. Demikianlah kalau pendidikan tak lagi mengajarkan hakikat hidup. Seandainya aku seorang Belanda, begitulah saat ujung pena menjelma cakar elang. Menjadi elang memang membutuhkan mata yang jalan, mata yang matang, dan pantang bersikap bimbang. Ki Hajar Dewantara sudah menunaikan tugasnya. Dengan kata ia taburkan zamrud di dada, dan di langit biru ia menanam pohon-pohon rindu agar alam tumbuh, agar berkembang menjadi guru, agar hidup tak hanya bangga menjadi benang. Dan di langit biru ia menanam pohon-pohon rindu agar tumbuh dan berkembang menjadi guru, agar hidup tak hanya menjadi benang. Ki Hajar tak hanya sabar mengasah nalar, tapi rela menggelar tikar untuk tafakur agar pendidikan mengedepankan akal budi dan jati diri, bukan menyuburkan tradisi klinik dan budaya tahayu. Pendidikan tak cuma menajamkan pisau untuk mengupas mangga, tapi mempuisikan jiwa agar peradaban tumbuh penuh pesona. Pendidikan sejati hanya bertunas pada ibu yang tumbuh bersama keluarga, kodrat alam dan cinta. Pada harum bunga-bunga bumi pertiwi yang mekar, sebagai pohon kejujuran yang akarnya
kodrat alam akan menjadi maha guru. Di depan memberi teladan, menjadi pengembala, dan di medan kehidupan panglimanya adalah akal budi. Saat sajadah telah dibentangkan dan kiblat tak pernah salah menunjukkan arah, maka puncak tujuan hanyalah Tuhan, semata-mata hanyalah Tuhan. Syahwat, nafsu, dan benda-benda semua sirna. Ki Hajar Dewantara tak pernah mengajarkan tata cara menunduk dada, juga menuding atau menodong. Melalui dongeng dan dolanan anak, ia membimbing jiwa putra-putri bangsa. Di taman siswa, setiap manusia adalah penguasa dan berdaulat baginya diri sendiri. Sebab berkuasa adalah menyulut sungguh jutaan jiwa putra-putri ibu pertiwi agar daulat bangsa terus menyala. Itulah kenapa tak pernah lelah Ki Hajar mengajarkan arti kesederhanaan. Sebab jiwa merdeka akan memberi makna pada hidup yang bersahaja, bukan hidup yang penuh pura-pura. Saat di tengah kita merinda aman, begitulah pesan Ki Hajar. Sebab hanya pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panahnya hingga menembus tepat pada titik bidinya. Sebab hanya pemanah sejati yang sanggup melepaskan ribuan anak panahnya hingga menembus tepat pada titik bidiknya. Tiada tergoda iman di jiwa saat syahwat dan muslihat terus meronta. Tanpa ternoda rayuan benda, manakala ilmu sejati, rasa rumongso telah mendidih di dalam jiwa. Ki Hajar memetik bunga-bunga kesabaran di pucuk mawar. Sebab hidup yang indah tak tertanam di sawah resah, hidup yang berkah tak tergoyah oleh caci maki, puja-puji atau sumpah serapah. Tut muli handayani adalah jalan cinta untuk berlapang dada, bukan sebagai Finlander yang menjilat-jilat kolonial Belanda menjadi kuli di negeri sendiri. Ki Hajar Dewantara adalah bendera, sebab pendidikan dan kebudayaan harus berkibar di cakrawala. Dengan menyalakan api pancadharma dalam jiwanya, Ki Hajar sejatinya sedang mengasah pena agar kedaulatan dan kebangsaan hadir